siang akan kita awali dengan membaca syarah Ibnu Aqil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tashabul wasitoma mulal khobar wal fasla wasman halla qoblahul khobar. Wa tashabul wasito mulal khobar, dan lam ibtida mengiringi atau nempel di makmul khobar yang adanya di wasit, yang adanya di tengah-tengah. Jadi makmul khobar adanya di tengah-tengah di antara isim dan khobarnya, atau makmul khobar di tengah-tengah. Dia boleh tuh kemasukan apa? Lam ibtida, ya lam yang kemarin. Wal pasla, dan lam ibtida boleh juga nempel di domir pasol. Domir pasol. Wasman hala qoblahul khobar, dan boleh juga lam ibtida nempel di isim di mana khobarnya itu ditarik ke depan. Jadi menempati di tempatnya atau sebelumnya itu khobar, berarti isimnya taruh ke belakang. Jadi kalau isimnya ditarik ke belakang, nah itu boleh kemasukan lam ibtida. Tadkhulu lamul ibtidai ala ma'mulil khobari. Apa syaratnya? Iza tawassato, kalau dia berada di tengah-tengah, baina ismi inna wal khobari, di antara isim inna dan khobarnya. Nahu, contoh, inna zaidan la to'amaka akilun. Asalnya inna zaidan akilun to'amaka, asalnya tuh, ya. Nah tuh to'amaka makmul daripada akilun, dia ditarik ke tengah-tengah, ya, di antara isim dan khobarnya. Nah kalau kasusnya kayak begini, lam ibtida boleh nempel di makmul khobar, di la to'amaka boleh. Wayam bagi ayakun al khobaru hina izin mimma yasihu duhulul lami alaihi. Dan sepatutnya, berarti masih termasuk syarat juga nih, khobarnya pada ketika itu memang khobar yang boleh kemasukan alif lam. Kemasukan lam ibtida. Karena kemarin kita udah baca, ada khobar-khobar yang gak boleh kemasukan lam ibtida. Jadi syaratnya itu dulu dah, khobarnya boleh kemasukan lam ibtida. Kalau khobarnya boleh kemasukan lam ibtida, berarti makmul khobarnya juga boleh kemasukan lam ibtida. Kalau memang dia berada di tengah-tengah. Kama masalna. Fa'in kanal khobaru la yasihu dukhulul lami alaihi. Kalau khobarnya itu kagak boleh kemasukan lam ibtida, lam yasihha dukhuluha alal ma'muli. Ya, maka pasti masuk ke makmulnya juga enggak apa? Kagak boleh juga. Ya. Kan kemarin ada tuh wala yali zilla mimma qad nupia. Nah tuh khobar-khobar yang enggak boleh kemasukan lam ibtida tuh. Wala minal af'alima karodia. Ya. Jadi kalau khobarnya dia terus ada makmulnya, ya berarti makmulnya enggak boleh kemasukan lam ibtida juga. Kama iza kanal khobaru fi'lan madiyan mutasorrifan. Misalkan khobarnya itu adalah fi'il madi mutasorrif, kan enggak boleh yang kemasukan lam ibtida. Ghairu makrunin biqad, yang tidak diiringin dengan qad. Karena kalau dia fi'il madi mutasorrif tapi ada qad, boleh kemasukan lam ibtida, ya. Tapi ini fi'il madi mutasorrif yang enggak ada qadnya. Lam yasiha dukhulul lami alal ma'muli. Fala taqulu inna zaidan la to'amaka akala. Ya. To'amaka jadi maf'ul daripada akala. Akala fi'il madi mutasorrif dan enggak kemasukan qad. Nah, enggak boleh. To'amaka itu kemasukan lam ibtida. Kecuali kalau inna zaidan la to'amaka qad akala. Nah, itu boleh tuh, ya. Tapi karena ini akalanya mutasorrif ya enggak boleh. Dan enggak ada qadnya. Wa jaza zalika ba'duhum. Wa inna ma qala al-musannifu wa tashabul wasito ay al-mutawassito. Tanbihan ala annaha la tadkhulu alal ma'muli iza ta'akhkhara. Ya, ada khobarnya, makmulnya belakangan. Ya harusnya lamnya nempelnya kemana? Ke khobar. Jangan nempelnya di makmulnya ada di belakangan. Nempelnya ke depan. Kan dia namanya lam ibtida. Jadi sedapat mungkin dia adanya di depan sebetulnya. Ya, cuman karena kemarin bentrok aja sama inna, dia ngalah. Tapi jangan sampai terlalu jauh juga.
gitu ya. Jadi kalau ma'mulnya adanya setelah khobar ya jangan dimasukin lamnya jangan nempel di ma'mul tapi nempelnya di mana? Nempelnya di khobar. Fala taqulu inna zaidan akilun la ta'amaka. Nah, itu kan kejauhan jadinya. Nempel aja di akilun di situ. Inna zaidan la akilun ta'amaka, begitu harusnya. Jadi itu kejauhan lam ibtidanya. Udah enggak sesuai lagi namanya ntar bukan lam ibtida. Lam intiha. Udah belakangan nanti. Tapi enggak ada intiha. Enggak ada. Wa asyara qauluhu bi anna lama iza dakhalat alal ma'mulil mutawassiti la tadkhulu alal khabari. Dan memberi paham, mengasih tahu perkataannya dengan bahwasanya lam itu apabila masuk di atas ma'mul yang tengah-tengah, dia itu tidak masuk di atas khobar. Jadi ya jelas lah kalau masuk ke ma'mul jangan masuk ke khobar juga, double nanti, double apa? Double lam ibtida. Ya. Fala taqulu inna zaidan la ta'amaka la akilun. Nah, sampai double tuh apanya tuh? Lamnya. Ini jangan. Ini udah nempel di ma'mul, udah di khobarnya jangan nempel lagi. Wazalika min jihati annahu khassasa dukhulal lami bi ma'mulil khabaril mutawassit. Wa qad sumi'a zalika qalilan. Ya, ada 2 kali lam ibtida, ada juga tapi qalilan dikit. Wa hukiya min kalamihim inni la bihamdillahi la solihun. Itu double tuh, double apa? Double lam ibtida. Di solihunnya masuk, di bihamdillahnya juga masuk. Padahal bihamdillah itu makmul daripada solihun. Ya. Tapi ini yang kayak gini qalilan, jarang, dikit. Wa asyara biqaulihi wal pasla, dan ia isyaratkan dengan perkataannya di bait wal pasla wasman halla qablahul khobar wal pasla. Apa itu maksudnya al pasla? Ila anna lamal ibtida'i tadkhulu ala domiril pasli. Dia masuk di atas domir yang istilahnya ada domir pasol. Nahu contoh inna zaidan lahuwa alqaimu. Itu asalnya inna zaidan alqaimu asalnya. Nah itu ada huwa itu namanya domir pasol. Jadi buat ngebedain. Ya. Karena kalau nggak ada huwa tuh orang rancu loh. Dia bakal baca inna zaidan alqaima, dia bakal baca. Jadi sifat dari zaidan. Justru huwa tuh gunanya dia buat ngasih tahu kalau alqaim di sini jadi khobar daripada zaidan. Sama kalau di jurmiyah al-kalamu huwa labzu tuh huwa ngapain? Harusnya langsung aja al-kalamu al-labzul murakabul mufidu begitu. Ngapain ada huwa lagi? Nah justru huwa tuh buat ngebedain. Al-labzu itu khobar bukannya sifat daripada al-kalamu. Coba kok nggak ada huwanya? Keder orang disangka al-kalamul labzul murakabu bakal disangka sifat. Begitu. Jadi syarat domir pasol itu antara mubtada dan khobarnya harus sama-sama nakiroh. Karena kalau khobarnya harus sama-sama makrifah. Kalau khobarnya nakiro ya orang pasti tahu lah. Ya nggak bakal kesaruan gitu loh. Justru karena sama-sama makrifah akhirnya orang jadi saru. Gitu. Kata kiai dulu dia main ke pesantren apa tuh Gintur apa tuh. Ketemu sama kiainya di sono. Dites, ditanya ini. Wah, bisa jawab semua kata kiai. Pas ditanya jawab itu dia kagak bisa. Kalamu huwa labzul, kenapa ada huwanya? Kata kiai loh. Pas dilihat ada di Kaprawi di mana? Masih ada di sini ada. Itu huwanya domir pasol. Jadi buat ngebedain antara khobar sama sifat. Karena kalau nggak ada itu orang pasti rancu, disangka dia sifat. Al-kalamul labzul murakabu disangkanya. Nah itu yang dimaksud tuh domir. Ini sama nih kan nih. Inna zaidan lahuwa al-qaimu. Coba kalau huwanya nggak ada. Orang bakal baca inna zaidan al-qaima. Qaimanya jadi sifat dari zaidan. Dia nggak bakal nyangka itu jadi khobar dari Zaidun, nggak bakal nyangka begitu. Kecuali kalau qaimnya nggak ada alif lamnya, inna zaidan qaimun, nah itu jelas. Beda, iya tapi kalau inna zaidan al qaima lah kan keder. Taruhin lah itu huwa artinya domir pasol. Dia nggak lama halalahu minal i'rab, nggak ada posisinya dalam i'rab, nggak ada. Sama kayak domir sa'an juga, beda. Kalau domir sa'an kan nggak ada fungsinya ya. Domir sa'an. Iya, sama, iya. Tapi huwa itu sebenarnya yaudunya kemana? Baliknya kemana? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi dia mesti sinkron loh. Ini inna zaidan ya mesti huwa gitu loh. Nggak bisa inna zaidan hiya, nggak bisa, mesti sinkron. Tapi kalau kita lihat
kembali domirnya kagak ada sebetulnya. Makanya ada yang bahasain ini sebetulnya nggak pantas dikata domir. Mungkin disebutnya kan pasal doang di sini, wal pas lah. Nggak mau nyebut domir, karena kalau domir harus ada audu domirnya kemana. Nanti audu domirnya kemana? Domir pasal ini kan kagak ada. Tapi karena bentuknya bentuk domir, ya udahlah dinamainnya apa? Domir. Walaupun dia sebetulnya ya udunya kemana begitu. Ya. Dan banyak di Quran. Qala Allah Ta'ala inna haza lahuwal qasasul haq. Nah, tuh huwa di situ domir pasal tuh. Ya. Sebenarnya bisa aja inna haza al qasasul haq. Tapi nanti orang bakal keder dibacanya ntar inna hazal qasasul. Inna hazal qasasul al haqqu. Jangan-jangan begitu bacanya ya. Inna haza lahuwal qasasul haq. Fahaza ismu inna wa huwa domirul pasli wa dakhalat alaihi lamu wal qasasu khobaru inna. Jadi itu di situ menunjukkan kalau domir pasal itu bisa kemasukan lam ibtida. Wasumiya domirul pasli wasumiya domirul pasli, dan dia dikasih nama domir pasal kenapa? Di annahu yapsilu bainal khobari wasifati. Ya, karena dia bisa jadi pembeda tuh mana khobar mana sifat. Wazalika iza qulta Zaidun huwa alqaimu. Falau lam ta'ti bi huwa, no, kalau kita enggak taruhin huwa aja di situ, lah tamala ayakuna alqaimu sifatan di Zaidin. Nih, orang bakal nyangka qaim itu sifat dari Zaid. Zaidun alqaimu. Wa ayakuna khobaron anhu, bisa juga menjadi khobar. Palama ataita bihuwa ta'ayyana ayakunal qaim khobaron an Zaidin. Berarti Zaidun huwa al-qaimu irobnya gimana nih? Biasa aja kali ya. Zaidun mubtada, al-qaimu khobar. Ya gitu kali. Ya, nggak usah huwanya jadi mubtada lagi, qaimnya jadi khobar jumlah itu. Nggak usah begitu. Kan dia lama halala minal i'rob. Ya. Jadi bukannya jumlah huwa al-qaimu jadi khobar. Jadi khobar Zaid, iya. Nggak bisa begitu. Nggak begitu enggak. Karena coba ada inti lihat dari itu lah mahal minal i'rob. Kalau dia begitu mah berarti dia punya mahal i'rob dong kalau dia jadi mubtada lagi. Ya. Wa syartu dhamiril fasli ayatawassata bainal mubtada'i wal khabari. Nahu Zaidun huwa al-qaimu. Au baina ma asluhu al-mubtada'u wal khabaru. Nahu inna Zaidan lahuwa al-qaimu. Ya, sama begitu. Jadi syaratnya itu, ya. Atau ada lagi syaratnya yang tadi saya sebut. Itu antara mubtada dan khobarnya harus sama-sama apa? Ma'rifah. Nah, karena kalau yang satu ma'rifah yang satu nakiroh, ya jelas perbedaannya itu mah. Wa asyara biqaulihi wasman halla qablaul khobar ila anna lamal ibtida'i tadkhulu alal ismi iza ta'akhkhara anil khobari. Nahu inna fiddari la Zaidan. Nah, ini asalnya kan inna Zaidan fiddari. Nah, itu fiddari ini ditarik ke depan. Nah, isim inna yang ada di belakang, nah itu boleh kemasukan dalam ibtida. Inna fiddari la Zaidan. Qala Allah Ta'ala wa inna laka la ajron ghairu mamnun. Wa inna laka la ajron. Nah, ini kan asalnya wa inna ajron laka. Nah, itu lakanya ditarik ke depan, ajronnya kemasukan dalam ibtida. Wa inna laka la ajron. Ini ada apa tuh? Ajron. Ini upah. Ini pahala. Jadi pahala itu bahasanya ajron, bahasanya upah. Jadi seakan-akan Allah tuh wajib ngapain? Allah wajib ngasih. Karena bahasanya ajron, bahasanya upah. Wa kalamuhu yus'iru aidan bi annahu idza dakhalatil lamu ala dhamiril fasli aw alal ismil mutaakhiri lam tadkhul alal khabari wa huwa kadzalika fala taqulu inna Zaidan lahuwa laqaimun wala inna lapid dari la Zaidan. Itu sama lah ya, soalnya double lam ibtida itu kagak boleh begitu. Udah masuk di sini, di sana nggak boleh masuk. Udah di sana masuk, di sini jangan begitu. Jangan dua-duanya dikasih lam ibtida. Wa muqtado itlaqihi, dan mafhum perkataannya fi qaulihi, dan mafhum kemutlakannya fi qaulihi inna lamal ibtida'i tadkhulu alal ma'mulil mutawassiti bainal ismi wal khabari antakuna annakula ma'mulin iza tawassato jaza dukhulul lami alaihi kal maf'ulis shorihi. Maf'ulis shori maf'ul apa ya? Maf'ul yang jelas-jelasan maf'ul. Wal jari wal majruri wal zorfi wal hali. Karena mutlak disebut di situ maf'ul khobarnya apa aja. Ya, asal adanya di tengah-tengah. Berarti kan apa aja mutlak. Maf'ul khobar kan bisa
EJ itu maf'ul, bisa dia jar majrur, bisa dzaraf, bisa hal. Tetapi waqad nassan nahwiyuna alaman idkhulil lami alal hal. Ternyata walaupun di sini musannif nyebutnya secara mutlak, ada pengecualian. Ini kalau ma'mul khobarnya dalam bentuk apa? Hal. Itu nggak boleh kemasukan lam ibtida. Fala taqulu inna zaidan la dohikan rokibun. Nah, dohikan jadi hal daripada rokibun. Inna zaidan rokibun dohikan, asalnya begitu. Ya. Nah itu karena dia hal, nah itu jangan dimasukin lam ibtida. Wa waslu ma bizil hurufi mubtilu ikmalaha wa qad yubaqal amalu. Dan kalau inna dan teman-temannya kemasukan ma mubtilu ikmalaha, maka ma itu membatalkan amalnya. Waqad yubaqal amalu, dan kadang-kadang tetap bisa beramal. Nah ini seringlah di kitab-kitab. Ya. Iza tasolat ma ghairul mausulati bi inna wa akhwatiha kapatha, mencegahnya. Ya. Bukan kapat, tapi kapat, ya, mencegahnya anil amali, daripada beramal. Illa laita, kecuali laita. Ya, jadi kalau inna kemasukan ma, innama, nah itu udah amali hilang. Innamal a'malu binniyati. Harusnya kan innal a'mala binniyati. Tapi karena ada maknya innama al a'malu. Balik lagi i'rabnya. Ya, berarti innanya udah enggak beramal lagi. Kalau dia kemasukan apa? Mim, ya. Bukan mim mausul. Fa innahu yajuzu fiha al-i'malu wal ihmalu. Panaqulu innama zaidun qaimun. Innama zaidun qaimun. Berarti balik lagi, asalnya kan inna zaidan qaimun. Tapi kemasukan ma, innama, ya udah, ini amal hilang. Wala yajuzu nasbu zaidin, jangan dinasobin zaidnya. Wa kadzalika an na wa ka'anna walakinna wala alla. Ya, sama. Berarti ka'anna ka'annama, lakinna lakinnama. Itu gugur semua udah amalnya, udah kemasukan ma. La allama, udah gugur. Ya. Kagak tansibul isma lagi. Wa taqulu laitama zaidun qaimun. Wa in syi'ta nasabta zaidan faqulta laitama zaidan qaimun. Jadi di antara teman-teman inna itu semuanya sama, kemasukan ma gugur amalnya, kecuali satu, siapa? Laita. Kalau laita kemasukan ma boleh kita amalkan, boleh juga dimuhmalkan. Ya. Wa zahiru kalamil musannifi rahimahullahu ta'ala annama ini tasolat bihazihil ahrufi kapatha anil amali. Waqad ta'malu qalilan, tapi kadang-kadang beramal juga sedikit. Ya. Wa hadza mazhabu jama'atin minan nahwiyina kazajjaji wa ibn sarraji. Wa hakal akhbasu wal kisai innama zaidan qaimun. Nah, ada juga tuh menjarang, ya, sedikit. Wasohi al mazhabul awwalu, tapi yang benar adalah mazhab yang pertama. Berarti mazhab yang kedua kagak benar. Berarti udah batalin aja amalnya. Nah kita tinggal baca doang sih ya, nggak ada alifnya udah. Berarti zaidun bacanya. Nggak ada alifnya. Kalau ada alifnya kita bacain nama zaidan. Tergantung yang bikin kalimat ya. Wa huwa annahu la ya'malu minha ma'ama illa laita. Wa amma mahakahul akhbasu wal kisai fasazun. Berarti kalau saz ya nggak bisa kita jadiin dalil. Wa tarazna bi ghairil mausulati minal mausulati. Jadi maknya mak apa dulu? Itu maknya kalau bukan mak mausul. Tapi kalau maknya mak mausul berarti dia tetap beramal. Ya. Fa innaha, karena maknya kalau mak mausul la takupuha anil amali. Itu tidak membatalkan amalnya. Bal ta'malu ma'aha. Wal muradu minal mausulati allati bimakna allazi. Ya, mak mausul itu yang maknanya allazi. Nahu innama indaka hasanun. Inna ma indaka hasanun. Nah ini gimana nih? Nah iya, berarti mak di situ jadi isim daripada apa? Isim daripada inna. Jadi kok ngerti hasanun bukan hasanan, iya berarti maknya. Berarti bedanya itulah, kalau maknya bukan mak mausul pasti tulisnya nyambung. Itu kan ada mak mausul tulisnya misah, innama,
Ya kan? Bisa kan? Ini beda ini di situ aja deh. Kalau inanya misa berarti ma'nya ma mausul, bukan ma yang bukan mausul, ya. Tulisannya misa tuh. Innama indaka hasanun. Maknya ini alazi. Ya, lazi berarti ma'nya mausul. Jadi ketahuan dari gaya tulisannya ya kalau dia misa. Kecuali kalau kita yang nulis. Ai innal lazi indaka hasanun. Wallati hiya muqaddaratun bil masdari nahu inna ma fa'alta hasanun ai inna fi'laka hasanun. Baru besok kita masuk ke wajah izun rabuka ma'tufan ala mansubin inna ba'daan tastakmila. Si jauh juga ini. Ya 3 pertemuan lagi lah nih habis inna. Satu nian, 1 juz. Qaid. Bismillahirrahmanirrahim. Khamisuha uyubul bai'i. Yang kelima adalah cacat atau aib-aib jual beli. Fazina yusbitur radda bimarratin wahidatin li anna tuhmataz zina la tazulu. Maka zina itu menetapkan akan penarikan Iya. dengan 1 kali karena bahwasanya tuduhan zina itu tidak bisa hilang. Iya, jadi di sini masih membicarakan tentang adat, ya, adat yang bisa dijadiin apa? Dijadiin hukum, dijadiin patokan. Ya. Nah ini yang kelima masalah cacatnya barang, cacatnya barang. Nah ini di sini yang gampang contohnya budak sebenarnya budak. Ya. Jadi budaknya pernah mencuri, aib bukan tuh? Nah, budak itu kalau dia pernah nyolong, harganya jatuh nggak? Berapa kali dia mesti nyolongnya? Berapa kali sih budak dikata dia tukang nyolong, mesti berapa kali nyolong begitu loh. Ternyata kagak, sekali aja dia pernah nyolong, itu udah dianggap cacat, udah barang begitu. Walaupun kan itu belum tentu adatnya loh. Kalau nyolongnya baru cuma berapa? Baru cuma sekali, belum bisa dikata adat kan. Harusnya kan kalau adat tuh kerjaannya berulang-ulang begitu loh. Tapi kalau mencuri, zina, udah. Walaupun dia ngerjain cuma sekali, itu dianggapnya apa? Udah jadi adat. Dan adat tuh bisa berdampak kepada barang itu ditolak akhirnya. Dia udah beli budak, set. Udah beli budak nih, dia ngasih info, lalu beli budak dia tuh. Dia kan pernah nyolong. Wah udah, boleh kita ngapain? Pulangin barangnya. Cacatnya itu, begitu. Kalau barang kan begitu, kalau ada cacat sekali aja. Udah kayaknya barang yang backward kalau zaman sekarang lebih parah lagi. Barangnya beda aja. Akhirnya pengaruh, lu jangan beli HP ini dah, gue beli. Ngeblank begini. Tuh, padahal kan dia ngerasain gitu ya. Akhirnya jadi merek itu udah jelek aja. Wah HP itu ngeblank. Padahal yang dibeli doang. Tapi lagi zaman dulu, kalau budak udah sekali dia mencuri, udah dianggap cacat. Ya, udah dianggap adat begitu, walaupun cuma sekali. Jadi cukup bimarotin wahidatin, sekali aja udah dianggap apa? Udah dianggap adat. Zina ya apa lagi? Walaupun bisa jadi dia zinanya cuma sekali. Harusnya kan sekali belum bisa dibilang adat, belum bisa dibilang kebiasaan. Ya. Tapi ternyata kagak. Kalau masalah ini mah uyub dalam jual beli. Terus Sadisuha al-adatu fi saumi yaumi syakkin. Kama iza kana lahu adatun bi saumi yaumil isnaini awil khamisi fasadafa yaumus syakki ahaduhuma. Bimaza tasbutul adatu. Yang keenam adalah kebiasaan pada puasa di hari syak. Sebagaimana apabila kebiasaan bagi dia berpuasa di hari Senin atau hari Kamis, maka berjumpa oleh yaumus syak pada salah satu hari Senin atau hari Kamis. Dengan apa tetapnya kebiasaan tersebut? Wa qala al-imamu lam yata'arradu dhabitul adati fayuhtamalu bi subutiha bi marratin aw bi qadarin yu'addu fil urfi mutakarriran. Dan berkata oleh al-imam, tidaklah mereka menentang akan ketetapan adat, maka dihamalkan dengan ketetapannya dengan sekali saja atau dengan satu ukuran yang dianggap pada uruf yang berkali-kali.
Berarti ini puasa pada hari Yaumusyak. Yaumusyak tuh kapan sih? 30 Iya 30 apa? Hijriah. Bulannya? Bulan. Oh di sini ada tambahannya lagi. Ji. Apaan tuh? Qala as-Subki Banyak. naflan. Oh iya ada di sini mah ada sini. Jadi sebelum waqolal imam. Iya, sebelum waqolal imam. Di asbah kalau Bang sama Bang ya. Iya. Subki ya. Qala suki lam aro pihi naklan. Lam ar- Naklan. 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 Hah? Di bawahnya. Nggak ada pis. Iya ada. Bang. Ada. 7. Oh iya. Waqala Ibnu Subki lam arafihi naqlan. Lam ar- Bimaza tasbutul adi al adatu. Emang ada 2 kali. Oh iya sama. Iya, ada 2. Itu juga ada. Iya. Tapi yang atas Subki, yang bawah Ibnu Subki, hati-hati. Ada 2 loh. Iya. Jadi yang atas tuh, Ada ibnunya. Iya. yang atasnya qala Subki lam aro pihi naklan. Yang bawah ada Ibnu Subki. Ya, Ibnu Subki. Kalau yang nomor 6 Syekh Tajuddin As-Subki, Subki bapaknya. bapaknya. Oh bukan. Tajuddin tuh anaknya dong ya harusnya. Bapaknya tuh Taqiyuddin. Berarti yang atas anaknya juga dong. Berarti Ibnu Subki juga dong. Iya, Ibnu Subki juga. Yang atas apa Ki? Yang 6. Subki aja lah. Subki doang. Oh. Sepengetahuan saya kalau yang anaknya Tajuddin namanya. Kalau bapaknya Taqiyuddin. Sampai ketukar kan jangan-jangan. Lu cari aja tuh, pokoknya dia bapaknya anak itu. Iya di sini Tajuddin memang di sini di. Kalau Tajuddin ya anaknya tuh. Tuh Tajuddin As-Subki. Anaknya. Anaknya. Orang tuanya siapa? Taqiyuddin As-Subki. Orang tuanya Taqiyuddin. Taqiyuddin. Walid. Balik kali ya. Waduh. Nah, nggak apa-apa dah. Ya. Yang penting ini yang kita pahamin di sini masalahnya puasa hari Syak. Syak itu kapan sih? Tanggal 30. 30 kapan? 30 Saban. Itu doang udah, bulan Saban doang. Lah iya kan di situ kita udah ragu-ragu. Antara ada puasa udah masuk Ramadan apa masih Saban. Nah, itu kan kita ragu-ragu di situ. Boleh gak puasa tuh tanggal 30 Saban? Boleh kagak? Nah kan kalau kita baca fikih boleh bagi orang yang emang punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Kalau emang hari Syak itu berbetulan dengan hari Senin atau hari Kemis kan begitu kalau kita baca di fikih. Cuma kan yang kita bingung sekarang dikategoriin kebiasaan tuh gimana? Apa dia puasa Senin Kamisnya harus sudah setahun baru bisa dibilang kebiasaan ketemu hari Syak? Nah, susah jadi kebiasaannya patokannya apa? Biasanya Senin Kamis sudah. Berapa bulan dia mesti ngejalanin itu baru bisa disebut kebiasaan. Apalagi ngomongnya kan hari Syak 30 Saban doang. Berarti minimal dia paling kagak berapa? Setahun. 30 Saban yang sebelumnya dia juga udah puasa Senin Kamis begitu harusnya. Kalau cuma seminggu 2 minggu belum bisa disebut kebiasaan. Iya. Nah, tapi ternyata di sini dibilang lam yata'arradu dobitol adati. Jadi nggak ada memang adatnya patokannya apa ya. Nggak ada di kebiasaan puasa Senin Kamis tuh kapan berapa kali sih orang payah tamilu bisubutiha bimarotin au yuqaddaru au biqadrin yu'addu fil urfi mutakarriron. Nah, dianggap urf lagi jadi. Ini dianggap udah sering puasa Senin Kamis udah dah berarti itu dianggap udah adat ya. Jadi Itu doang, Pak Yuta malu. iya berarti nggak ada patokannya juga. Ya paling nggak dia kalau udah 3 bulan kali dah, 3 bulan puasa Senin Kamis berarti udah bisa dianggap apa tuh? Bisa dianggap adat udah kebiasaan. Apalagi sampai setahun boleh.
Bagi sekarang kan yaumus syak juga udah jarang. Sekarang udah bisa hisab, bisa apa sekarang. Jadi udah orang bingung, ini mendung kayak begini nih. Tanggal 30 sampai tanggal berapa? Terus Sabi'uha al-adatu fil ihda'i lil qadi qabla wilayati. Yang ketujuh, kebiasaan di dalam memberi hadiah bagi seorang hakim sebelum menjabat. Faqala Ibnu Subki lam ara fihi naqlan bimaza tasbutu bihil adatu. Maka berkata oleh Ibnu Subki, tidaklah aku melihat pada hal tersebut hal keadaannya menukil dengan apa tetapnya hal demikian oleh adat. Qala wa kalamul ashabi yulawihu bisubutiha bimarratin wahidatin. Ia berkata, dan ucapan para ashab Syafi'i memberi isyarat dengan tetapnya satu kali saja. Misalnya seorang hakim tuh nggak boleh nerima hadiah, nggak boleh nerima hadiah. Cuma nih masalahnya dia punya teman, nah sebelum dia menjabat jadi hakim tuh teman udah sering ngasih apa? Udah sering ngasih hadiah. Ya, kayak sekarang lah sama presiden gitu, orang sama presiden temenan dari dulu, masih dia jadi wali kota atau apa, udah sering ngasih. Pas jadi presiden masih boleh nggak ngasih hadiah, begitu. Ya. Nah ini ternyata di sini dibilang karena itu udah adat dia, udah kebiasaan dia, ya boleh dia ngasih hadiah kepada apa? Kepada hakim, dan hakim pun boleh nerima itu. Dengan catatan orang itu lagi nggak berperkara. Tapi kalau orang itu lagi punya perkara, tetap nggak boleh ngasih hadiah kepada siapa? Kepada hakim, nggak boleh. Kalau emang orang itu lagi punya perkara, karena nanti bisa mempengaruhi keputusan hakim. Tapi kalau emang dia udah dari dulu udah berteman sering ngasih hadiah, terus dia jadi hakim masih ngasih hadiah, itu nggak apa-apa, gitu. Nih, asal jangan dia kalau udah berperkara nggak boleh. Tapi kalau nggak punya kebiasaan begitu, nggak boleh juga berarti. sebelum dia jadi hakim emang nggak punya kebiasaan ngasih hadiah. Pas dia udah jadi hakim dia nggak lagi berperkara, pengen ngasih hadiah aja gitu, ya nggak boleh juga. Nggak boleh karena itu bukan adat dia, bukan kebiasaan. Dia ternyata memang hakim disogok itu udah penyakit manusia dari zaman dulu gitu. Jadi bukan sekarang-sekarang aja, emang zaman-zaman Islam lagi jaya juga hakim tuh orang pada main duit juga begitu. Biar apa tuh? Iya biar perkaranya nih dia bisa apa? Bisa menang. Jadi hakim disogok itu udah dari zaman dulu. Maksudnya pas zaman Islam lagi naik-naiknya juga ya begitu juga sama. Nanti saya baca tuh hakim zaman kesultanan gini-gini juga. Ya, ada orang punya perkara, orang kaya. Besok dia mau sidang. Dia kan pengen menang kan. Ada dikirimin apaan? Duit emas. Ya. Nah biar nggak begitu ketara, duit emasnya ditaruh atasnya pakai kue kayak bakpao gitu. Nah bawahnya dikasih duit emas. Kasih 20. Anterin ke kantor Tuan Hakim. Besok saya mau sidang. Diantarin ajudan itu. Sampai ke kantornya hakim, hakimnya di lantai 2. Ada asisten yang di bawah yang terima tamu. Ada apa nih? Ini buat Pak Hakim. Dari bos saya besok mau punya perkara di sini. Oh, udah nggak usah dibawa naik, saya aja yang bawa naik. Terus saya yang bawa naik. Dibawa. Pas saya sambil naik tangga, enak juga kayaknya kue ini dimakan. Wah, ada emas nih. Makan atu. Makan lagi atu. Dan naik ketemu 2. Nih Pak Hakim dari besok mau marah. Oh iya, udah. Dihitung. Wah, 18 jumlahnya. Dia nggak tahu kan 20. Ditahunya 18 aja. Besoknya sidang bener datang tuh orang kaya. Kata Pak Hakim, "Mana saksi ente?" Pak Hakim, "Kan kemarin sore udah datang saksinya." "Yang mana?" "Itu 20 orang." 20 orang sore. "Oh iya ya." "Bukan 20 kali." 18. "Enggak, 20. Saya saksinya 20 Pak Hakim." Enggak, 18 kata Pak Hakim. Asistennya kan dengerin. Wah, ketahuan dan gue. "Pak Hakim, maaf." "Kenapa?" "Sebetulnya saksinya 20. Yang tua tuh, yang 2 udah tua-tua banget, nggak kuat naik tangga." Akhirnya udah kesaksiannya saya aja deh yang 2 orang. Pak Hakimnya paham, buset diajar. Ya udah, ya ambil lu mana duanya. Ini ternyata dari dulu.
Saksinya 20, 18. Santai dua bisa. Dan sekarang kan emang nggak boleh juga kan pejabat nerima hadiah kan nggak boleh. Bisa apa itu gravitasi apa nih hitungannya MKPK nggak boleh. Lagi kalau bukan kebiasaannya. Wah juga itu. Parsel. Parsel. Pasal dalamnya duit bang. Pokoknya. Terus Saminuha al-adatu fi tajdidi tuhri liman yatayaqqanu tuhran wa hadasan. Wa kana qablaha mutatahhirun. Mutatahhirun. Fa innahu ya'khuzu bid-diddi ini tada ajtadida wa bil misli lam ya'tadhu. Yang kedua harusnya emang mutatahhirun sih harusnya. Harusnya mutatahhirun. Iya kan? Iya. Mutatahhirun. Terus Yang kedelapan kebiasaan pada tajdidut tuhur atau memperbaharui bersuci bagi orang yang yakin suci dan hadas dan adalah sebelumnya dia itu sudah suci, maka sesungguhnya ia mengambil dengan lawanannya jika ia biasa mentajdid dan seumpama itu tidaklah ia membiasakannya. wabil misi illam ya'tadhu. Oh kurang. Berarti Iya. wabil misli Illam ya'tadhu. Kalau memang dia tidak terbiasa mentajdidul wudu. Begitu. ilam ya'tadhu. Saya baca berkali-kali ya kagak paham. Ini katanya ya ini enggak. Ya kalau ini ada udah gampang banget. Iya. Nggak ada innya mah. Illam ya'tadhu. Jadi orang punya kebiasaan tajdidul wudu. Sekalipun dia kagak biasa. Enggak, nih dari depan nih. Pita jadi tuhri kan berarti dia punya kebiasaan tajdidul wudu. Walaupun dia masih suci. Iya. Nah, cuma sekarang dia ragu-ragu. Dia yakin nih suci sampai berhadas. Cuman dia bingung duluan hadas sampai duluan suci. Dia bingung. Kalau dia duluan bersuci kan berarti dia berhadas sekarang. Kalau dia duluan hadas, dia suci, begitu loh. Oh, Ya. iya. Jadi dia ingat banget gitu, dia ingat. Tadi dia kentut, terus dia ingat juga dia wudu. Cuman duluan kentut tapi duluan wudu. Nah ini dia bingung, dia ragu gitu. Tapi dia yakin dua kejadian itu dialamin. Dilihat sebelumnya apa. Kalau sebelumnya dia suci, berarti kan dia ingat nih. Oh sebelumnya tadi gue ingat terakhir gue suci misalkan. Fa innahu ya'khuzu bid-diddi, maka dilihat lawanannya. Kalau emang sebelumnya diingatnya dia suci, berarti sekarang dia berhadas. Kalau dia memang punya kebiasaan tajdidul wudu gitu. Tapi kalau dia nggak punya kebiasaan tajdidul wudu, terakhirnya dia ingatnya suci, berarti dia sekarang apa? Suci, wabil misli. Diambil dengan seumpamanya apa yang diingat. Diingat terakhirnya dia suci, dia nggak punya kebiasaan tajdidul wudu, berarti sekarang dia suci. Tapi kalau dia punya kebiasaan tajdidul wudu, kalau diingatnya di terakhir suci, berarti dia sekarang hadas gitu. Walaupun ini agak unik juga sih kasusnya. Ya, di tuhron namanya hadasannya dia lupa mana duluan, tapi yang suci yang jauhan dia malah apa? Dia malah ingat. Terus Walam yubayyinu bima tasbutu bihil adatu. Tidaklah jelas dengan apa yang tetap dengannya oleh kebiasaan. Zakara as-Subkiyu bima fi syarhil minhaji anna man laysat lahul adatu muhaqqaqatan liman tadahu fayakhuzu bid-diddi. Menyebutkan oleh Imam As-Subki dengan apa yang ada di kitab Syarah Al-Minhaj bahwasanya orang yang tidak mempunyai kebiasaan itu secara pasti itu seperti orang yang punya kebiasaannya, maka ia mengambil dengan lawanannya. Wa zahiru hadzal iktifai bil marrati wa nahwiha, dan jelasnya ini kecukupan hanya dengan sekali dan seumpamanya. Ya, terus Tasi'uha innama yustadallu bihaidil khunsa wa imna'ihi wa imna'ihi. Iya. Alal unusiyati wa zukuriyati bisyarti tikrori. Yang kesembilan hanya saja diambil dalil dengan haid bagi banci dan keluarnya mani daripada di atas laki-lakinya ke perempuannya dia dan laki-lakinya dia dengan syarat pengulang-ulangan. Iya, orang banci kan berarti dia punya alat punya dua kelamin. Nanti pengen tahu dia itu laki-laki apa perempuan,
Nah dilihat dia haid apa keluar mani. Seringan mana? Kalau dia seringan keluar mani berarti dia apa nih? Laki-laki. Kalau di seringan haidnya perempuan. Nah kalau haidnya cuma sekali, udah bisa dianggap dia perempuan nggak? Ah harus dilihat dulu adatnya, kebiasaannya nih. Berapa kali dia haid, berapa kali dia keluar mani. Nah tuh patokan adatnya tuh berapa? Nah ini masuk di sini berarti gitu. Ya. Tapi di sini nah, takror berarti emang harus berulang-ulang. Jadi nggak cukup cuma sekali head lalu kita putusin dia perempuan, nggak bisa. Harus tunggu dulu 2 kali head, 3 kali head, udah berarti ini jelas nih perempuan. Kalau misalnya balance, headnya 2 kali, keluar maninya 2 kali juga. Berarti belum punya adat. Begitu, belum dihitung tuh. Belum punya adat berarti, belum punya kebiasaan. Menang yang headnya 3, maninya 2, begitu keluar maninya 2 kali. Ya tetap aja kan saya berulang-ulang. Ulang-ulang benar-benar mesti apa? Benar-benar mesti jelas banget gitu, jelas banget. Udah benar-benar head mulu berarti ini. Udah berarti emang. Biasanya kalau keluar mani, perempuan keluar mani enggak? Keluar. Perempuan keluar mani lah. Untuk kata Nabi kan pamin aina yakunus syabah. Dari mana perumpamaan anak? Kalau emang maninya cuma dari laki doang. Anaknya pasti miripnya laki doang. Tapi karena anak sering mirip ibu. Makanya Nabi kan pamin aina yakunus syabah. Ada di Bulughul Maram tuh. Berarti perempuan kalau gitu apa? Ya keluar mani juga lah. Atau anak bisa mirip ibu dari mana? Kalau emang maninya mani dari bapak doang. Justru karena dari mani ibu lah itu. Yang mana yang lebih kuat akhirnya ya. Dia lebih mirip ibunya, lebih mirip bapaknya. Begitu. Jadi tetap dilihat yang lebih dominan antara head dengan keluar mani. Ketika udah begitu-gitu masih nggak bisa juga, baru udah dikasih lakob lagi tuh khunsa muskil. Berarti emang susah udah ditentuin ini laki apa perempuan. Gitu. Ketika bagi waris ya udah jangan bagi dulu. Sampai jelas dulu ini laki apa perempuan. Ini bagiannya antara 2 sama 1 nih. Ngaku laki aja biar bagiannya 2. Iya. Biar masuk penjara ngaku perempuan. Terus Qala al-Asnawi la yakfi marratani bal labudda ay yasira adatan. Berkata oleh Imam Asnawi tidaklah cukup 2 kali, bahkan mesti bahwa terjadi menjadi adat. Ay yasira adatan. udah kali ya. Harus sering. Tapi emang susah sih masalah adat ya. Patokan adat itu susah. Kebiasaan orang tuh berapa kali sih bisa disebut apa? Bisa disebut kebiasaan. Biasa banget nih kalau siang tidur. Berapa kali? Ya nanti baru 3 kali tidur aja udah dikata kebiasaan. Bolos, ngajar. Biasa pegang ngajar mulu. Mustalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu al-asbabul hamilatu alal qalbi. Yang ketiga sebab-sebab membawa di atas qalb. Takhtaliful asbabu allati tahmilu ba'dur ruwati tahmilu ba'dur ruwati alal qalbi wa hazihil asbabu. Perbedaan sebab-sebab yang membawa kepada sebagian perawi di atas qalb, dan ini ada beberapa sebab. Ya orang ngapain sih balik-balik hadis, balik-balik perawi, tujuannya apa begitu? Sampai dia bikin hadis maklum gitu, tujuannya apa? Nah ini sebab-sebabnya nih, kenapa orang bisa ngelakuin kayak begitu. Terus Qasdul iqrobi liyuraghiban nasa fi riwayati hadisihi wal akhzi anhu. Yang pertama tujuannya itu tujuan mengasingkan. Bukan menarik minat orang, menggemarkan, targhib. Iya. Tujuannya menggemarkan agar orang gemar di dalam meriwayatkan hadisnya dan mengambil daripada hadis tersebut. Jadi sengaja diapain? Ditukar. Biar beda dengan hadis-hadis yang lain. Dia beda sendiri. Orang kan jadi tertarik. Wah ini keren nih, beda nih. Begitu.
Jadi orang tuh emang seringkali tuh lebih condong sama yang sedikit gitu, lebih tertarik kalau ada yang baru, karena yang udah umum kan dianggap udah pasaran lah begitu. Kemudian ada model beda sedikit, rame nih, ini beda nih begitu. Jadi sama hadis juga begitu. Giliran pasarannya udah kayak begitu, ada yang iseng nih diganti dikit, diputar dikit kata-katanya. Kelihatan beda orang, wah ini mantep nih hadisnya, nambah banyak nih kita nih, gitu. Ya, jadi bukan zaman sekarang doang gitu, orang pengennya yang aneh-aneh. Mobil yang ini nih, udah pasaran banget mobil itu mah, gitu. Pengen yang rada beda nih, gitu. Ya. Terus. Qasdul imtihani wa ta'aqqudi min hifzil muhaddisi wa tamami dhabtihi. Tujuannya itu menguji dan memperkuat daripada hafalan seorang ahli hadis dan sempurna dobitnya. Iya, jadi kayak model Imam Bukhari kemarin diuji, dibalik-balik. Nah, itu tujuannya buat apa sih? Buat imtihan. Buat imtihan wa ta'aqqud. Boleh, kita siswa boleh aja, hadis kita balik-balik. Ngasih PR ke siswa, kan mustalah hadis nih pelajarannya. Lu cari maklumnya di mana nih misalkan, boleh aja gitu. Tujuannya imtihan. Terus Al-wuqu'u fil khata'i wal ghalati min ghairi qasdin. Terjadinya kesalahan dan salah dari tanpa tujuan. Enggak sengaja, emang perawinya emang salah. Emang kebalik nyebutnya. Emang apalannya buruk, akhirnya dia nyebutnya apa tuh? Kebalik. Nah, jadi 3 sebab itulah yang mendorong orang membikin hadis maklum. Jadi bisa jadi tujuannya emang sengaja biar narik minat orang ngeriwayatin hadis dia. Bisa jadi tujuannya buat menguji, nih imtihan, asal jangan Quran aja diputer-puter. Quran diputer-puter lah, dosa tuh. Ada lagi yang terakhir tujuannya emang dia lupa, dia salah, karena dia lupa akhirnya riwayatinnya salah, ketukar jadinya. Terus Hukmul qalbi, hukum hadis maklum. In kana al-qalbu bi qasdil igrabi fala syakka fi annahu la yajuzu li'anna fihi tagyiran lil hadisi wa hadza min amalil wadda'ina. Yang pertama, jika adalah memaklukkan hadis dengan tujuan agar menarik minat manusia, maka tidak ada keraguan pada bahwasanya itu tidak boleh, karena bahwasanya pada hal tersebut merubah bagi hadis, dan ini termasuk daripada amal-amal orang-orang yang membuat hadis maudhu. Iya, karena hadisnya diputer kan nanti pemahamannya jadi apa? Jadi berbeda. Gara-gara dia putar, kayak kemarin lah tuh yang hatta la ta'lama yaminuhu matun piku shimaluhu. Nah, ini kan hadisnya diputar sama dia nih antara yamin dan shimal. Nanti orang bakal ngambil paham dari hadis ini, kalau kita ngasih nafkah, sunnahnya pakai tangan apa? Pakai tangan kiri. Tuh, karena dibalik hadisnya. Loh, kalau ngasih pengemis tadi pakai tangan kiri, lah kan di hadisnya ada tuh, matun piku shimaluhu. Padahal nggak tahu ini hadis ketukar. Karena ketukar jadi pemahamannya jadi salah. Orang asalnya matun piku yaminuhu, yang nafkahin tangan kanan, begitu ditukar sama dia shimal, jadi ya pemahamannya jadi berubah. Nah, makanya hadis maklum kalau emang tujuannya dia itu semata-mata bikin igrab, bikin asing, berarti yurogi bukan irgob, berarti bikin asing manusia. Karena manusia punya minat buat hal-hal yang asing begitu. Jadi tadi bukan liyurogiba, tadi liyurgiban nasa, untuk merirgobkan kepada manusia. Jadi bikin manusia nganggap dia itu igrob. Menganggap asing berarti. Tapi nggak tahu juga ya. Dulu. Tapi ini qasdul igrob, enggak, udah benar. Liyurogiba benar. Ternyata igrobnya ada di depan di sini. Qasdul igrobi liyurogiban nasa. Enggak, tetap benar udah. Yurogiba bacanya. Terus. Wa in kana bi qasdil imtihani fa huwa jaizun. Bitasabbuti min hifzil muhaddisi wa ahliyatihi. Dan jika hadis itu maklub dengan tujuan menguji, maka itu boleh untuk memperkuat daripada hafalan seorang ahli hadis dan mengetesnya. Wa haza bi syartin ayyubayyina as-sahiha qabla infidadil majlisi. Dan ini dengan syarat agar ia menjelaskan akan kesohihannya sebelum
berakhirnya majlis. Iya, jadi syaratnya kalau emang tujuannya buat menguji, nanti sebelum majlisnya bubar dikasih tahu, nih hadisnya yang benar ini. Gitu. Tadi tuh lagi ngetes aja. Jadi dia diputar-putar hadisnya, tapi yang benar hadisnya ini ya, begitu. Ntar orang yang nggak bisa nyangkanya hadisnya tetap itu. Berarti kalau gitu kalau kita ngasih ulangan ABCD harusnya kita kasih tahu juga ya. Jangan ya. Enggak, pas udahannya. Nanti siswa dia salah, dia nggak tahu itu salah, akhirnya disangka itu yang benar pilihannya. Ini harusnya dikasih tahu lagi atau paling nggak inti cek lagi ntar di kitabnya yang benernya apa. Gitu. Jangan ntar akhirnya siswa nyangkanya disangkakan jawabannya benar. Iya kan? Ya begitu. Misalkan fil bahri wa tahuru ma'uhu alhilu titik A maitatuhu. B ma'uhu atau apa, dia pilihnya B, nanti sangka ntar yang benar B. Harusnya kita kasih tahu tuh nih hadisnya yang benar maitatuhu, jawabannya yang benar gitu. Karena kalau nggak begitu ntar dia salah terus hadisnya. Kayak Imam Bukhari kan akhirnya kemarin dikasih tahu itu salah, yang benernya ini, itu salah, yang benernya ini. Jadi pas keluar majlis orang nggak bawa hadis yang salah gitu, hadisnya tetap benar. Jadi kalau tujuannya imtihan seharusnya pada akhirnya dikasih tahu yang benernya hadisnya ini gitu. Terus Wa in kana an khata'in wa sahwin fala syakka anna fa'ilahu ma'zurun fi khata'ihi. Dan jika adalah hadis itu maklub dari kesalahan dan kelupaan, maka tidak ada keraguan bahwasanya pelakunya itu ada uzur pada kesalahannya. Lakin idza kasura zalika minhu fa innahu yukhillu bi dhabtihi wa yaj'aluhu dhaifan. Akan tetapi apabila sering demikian itu, maka sesungguhnya hilang dobitnya dan menjadikannya hadis tersebut dhaif. iya, jadi Pak Innahu yukhillu bisa menciderai, ya, menciderai kedobitannya. Jadi kalau emang dia maklub itu emang karena emang dia lupa hafalannya, hafalannya buruk, dia ketukar-tukar, ya gimana, itu dimaklub saya makzur, berarti emang dia nggak bagus hafalannya. Cuman ketika dia sering melakukan itu, ya berarti hadis dari dia lama-lama bisa ditolak, karena ini berarti orang dobitnya kagak bagus. Terus Amal hadisul maklubu fahuwa min anwa'id dhaifil mardudi kama huwa ma'lumun. Adapun hadis maklub maka dia itu termasuk daripada macam-macam hadis dhaif yang ditolak sebagaimana sudah diketahui. Asyharul musannafati fihi, kitab-kitab yang masyhur pada hadis maklub. Kitabu Rafi'u al-Irtiyabi fil maklubi minal asma'i wal alqalbi lil khatibi al-Baghdadi. Nah, pertama kitab yang namanya Rafi'ul irtiyab. Irtiyab fil maklub minal asma'i wal alqabi karangan al-Khatib al-Baghdadi. Wa zahiru min ismil kitabi annahu khasun bi kismil maklubi al-waqi'i fi sanadi faqat. Dan johirnya daripada nama kitab itu bahwasanya terkhusus dengan bagian hadis maklub yang ada pada sanadnya saja. Jadi kan kemarin kalau hadis maklub ada yang di sanad, ada yang di matan. Nah ini nama kitabnya aja Rafi'ul Irtiyab fil maklub minal asma wal alqab. Asma wal alqab. Berarti nunjukin yang ketukar di nama-nama sama di laqab. Nama-nama perawinya. Nah iya, berarti ini nunjukin kalau kitab ini memang khususnya pada maklub yang ada di mana? Yang ada di sana, bukan yang ada di matan. Baru besok kita masuk ke Al-Mazid fi Muttasilil Asanidi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.